Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aulia Septiani Pinasti, NPM 221506110 dari kelas PSTID. Di sini saya akan menjelaskan resume modul 8. Yang pertama, 8.1 Modeling Historical Data. Penting untuk mengidentifikasi kebutuhan untuk melacak data yang berubah seiring waktu karena hal ini merupakan dasar dari analisis historis yang informatif. Melalui pelacakan data yang berkaitan dengan peristiwa masa lalu, kita dapat memahami sejarah dan evolusi suatu fenomena atau variabel tertentu. Ini memungkinkan kita untuk mengenali pola-pola sejarah, tren jangka panjang, dan perubahan signifikan yang dapat memberikan wawasan berharga untuk perencanaan masa depan, pengambilan keputusan strategis, dan pemodelan prediktif. Tanpa pelacakan data yang tepat seiring waktu, kita mungkin kehilangan konteks penting yang diperlukan untuk menggambarkan dan memahami perkembangan historis yang dapat mengarah pada pengambilan keputusan yang kurang tepat dan tidak efisien. Oleh karena itu, pemahaman yang kuat tentang kebutuhan untuk melacak data yang berubah seiring waktu adalah kunci dalam analisis data historis yang efektif. Pembangunan Entity Relationship Diagrams atau ERD yang mencakup elemen data seiring waktu adalah esensial untuk menggambarkan hubungan dan perubahan antara entitas dalam basis data historis. ERD mengizinkan kita untuk merepresentasikan entitas, misalnya objek, konsep, atau peristiwa, dan hubungan mereka dengan cara yang mencerminkan bagaimana data berkembang seiring waktu. Ini melibatkan penambahan atribut seperti tanggal, timestamp, atau versi yang mengindikasikan perubahan data, serta penggambaran hubungan temporal antara entitas. Dengan ERD yang memadai, kita dapat mengidentifikasi entitas mana yang memiliki sejarah perubahan, menggambarkan bagaimana entitas tersebut berkaitan satu sama lain dalam konteks historis, dan menganalisis tren serta pola yang mungkin muncul dari data seiring waktu tersebut. Sehingga ERD yang mempertimbangkan elemen data seiring waktu menjadi alat penting dalam pemodelan data historis yang efektif. Pemilihan Unique Identifier atau UID untuk entitas yang menyimpan data historis adalah keputusan yang krusial. UID yang dipilih harus mampu mengidentifikasi setiap catatan historis dalam entitas tersebut secara unik seiring waktu. Salah satu UID yang umum digunakan untuk data historis adalah kombinasi dari dua elemen, yaitu kunci utama, misalnya ID yang otomatis bertambah, dan cap waktu timestamp. Kombinasi ini memastikan bahwa setiap catatan historis diidentifikasi secara unik bukan hanya berdasarkan atribut inheren, tetapi juga berdasarkan momen waktu tertentu yang diwakilinya. Kunci utama memastikan keunikan dalam entitas tersebut, sementara cap waktu atau timestamp menggambarkan aspek temporal memungkinkan kita membedakan antara berbagai versi entitas seiring waktu. Pemilihan UID gabungan ini dibenarkan oleh efektivitasnya dalam menjaga integritas data, mendukung query yang efisien, dan memungkinkan analisis historis yang akurat. Hal ini memungkinkan kita untuk melacak perubahan, mengambil versi data tertentu, dan menganalisis tren dan pola seiring waktu. Oleh karena itu, dalam pemodelan data historis, pemilihan UID yang menggabungkan kunci utama dan cap waktu timestamp adalah pilihan praktis dan kokoh untuk memastikan akurasi data dan kegunaannya dalam analisis historis serta pengambilan keputusan. Yang kedua, 8.2 Modeling Change Time. Penggunaan tanggal atau date sebagai atribut dan hari sebagai day. Entitas dalam sebuah model data dapat memiliki implikasi yang berbeda tergantung pada kebutuhan bisnis yang spesifik. Ketika tanggal dijadikan atribut, biasanya itu digunakan untuk melampirkan informasi tanggal pada entitas lain seperti pesanan atau transaksi. Ini cocok untuk menggambarkan hubungan antara tanggal dan entitas utama dalam model, tetapi mungkin tidak memberikan fleksibilitas yang cukup jika perlu melacak entitas yang berubah seiring waktu dengan lebih rinci. Di sisi lain, membuat entitas hari atau day yang berdiri sendiri dapat menghasilkan model yang lebih fleksibel dan kaya informasi. Ini memungkinkan kita untuk menyimpan atribut tambahan yang berkaitan dengan hari tertentu, seperti cuaca, hari libur, atau data historis lainnya, dan menghubungkannya dengan entitas lain dalam pemodelan data.
Hal ini terutama bermanfaat ketika bisnis memerlukan analisis yang mendalam terhadap perubahan seiring waktu, pemodelan tren, atau pengambilan keputusan yang didasarkan pada atribut yang berubah pada tingkat hari. Jadi pemilihan antara menggunakan tanggal sebagai atribut atau membuat entitas hari atau dia tergantung pada tingkat rincian dan kompleksitas yang dibutuhkan oleh bisnis serta sejauh mana data historis dan analisis perubahan waktu akan menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan bisnis. Untuk menyelesaikan masalah, mempertahankan karakteristik dari sebuah tanggal dalam pemodelan data yang berkaitan dengan perubahan waktu dapat dibangun model yang menggunakan entitas hari atau day sebagai komponen utama. Dalam model ini, hari atau day akan memiliki atribut yang mencerminkan karakteristik penting dari tanggal, seperti informasi tentang hari libur, cuaca, atau acara khusus yang terjadi pada tanggal tersebut. Entitas hari atau day kemudian dapat dihubungkan dengan entitas-entitas lain dalam model data, seperti pesanan, transaksi, atau kejadian lainnya, dengan hubungan yang menggambarkan keterkaitan antara tanggal dan entitas-entitas tersebut. Dengan pendekatan ini, karakteristik tanggal dapat dipelihara secara lebih konsisten dan fleksibel, memungkinkan analisis yang lebih mendalam tentang perubahan seiring waktu, serta pengambilan keputusan yang lebih cerdas dan kontekstual dalam bisnis atau aplikasi yang relevan. Dalam sebuah model yang sensitif terhadap waktu, terdapat setidaknya 3 jenis kendala yang berkaitan dengan waktu yang dapat sering muncul. Yang pertama, kendala kronologis, yaitu kendala ini mengacu pada urutan waktu yang harus diikuti. Misalnya, dalam sebuah proses bisnis, langkah-langkah tertentu harus dilakukan dalam urutan tertentu dan melanggar urutan ini dapat mengganggu kinerja dan akurasi sistem. Dua, kendala waktu nyata atau real time. Model yang bersifat waktu nyata mengharuskan peristiwa atau tindakan untuk terjadi dalam batas waktu yang sangat ketat. Misalnya sistem kontrol lalu lintas udara memerlukan pemantauan dan respons dalam waktu nyata terhadap perubahan dalam penerbangan. Yang ketiga, kendala durasi. Kendala ini berkaitan dengan batasan waktu yang diberikan untuk menyelesaikan tugas atau proyek. Ketika bekerja pada proyek-proyek, mengabaikan batas waktu dapat berakibat pada biaya tambahan atau hilangnya peluang bisnis. Mengenali dan memahami kendala-kendala ini dalam model yang sensitif terhadap waktu adalah kunci untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengelola sistem atau proses yang dengan efektif mengoptimalkan kinerja dan meminimalkan risiko yang terkait dengan aspek-aspek tertentu. Pada model yang terbatas oleh waktu, conditional non-transferability, ketidaktransferabilitas bersyarat adalah konsep yang mengacu pada situasi di mana suatu kondisi tertentu harus terpenuhi sebelum suatu entitas atau data dapat ditransfer atau berpindah dari satu keadaan atau tahap waktu ke tahap waktu yang lainnya. Contoh yang sederhana pada modeling change time adalah pada sistem reservasi hotel yang mengharuskan pembayaran penuh sebelum tiba di hotel. Dalam kasus ini, data reservasi dianggap tidak dapat ditransfer atau berpindah ke tahap tiba di hotel kecuali pembayaran telah diproses dan persyaratan tertentu telah terpenuhi. Ini mengilustrasikan bagaimana suatu kondisi pembayaran penuh harus terpenuhi secara bersyarat sebelum perubahan waktu dapat terjadi dalam konteks tertentu. Konsep ini penting dalam manajemen waktu dan proses bisnis untuk memastikan transisi yang terkoordinasi dan tepat waktu antara tahap-tahap yang berbeda. 8.3 Modeling Change Price. Untuk memenuhi kebutuhan bisnis dalam melacak perubahan harga atau nilai suatu entitas, dapat dibangun sebuah model yang menggunakan entitas historis. Dalam model ini, entitas historis akan merekam perubahan harga atau nilai dari waktu ke waktu. Setiap kali ada perubahan harga atau nilai, entitas ini akan mencatatnya dengan mencatat tanggal perubahan beserta nilai baru. Hal ini memungkinkan untuk memiliki jejak historis yang lengkap dari perubahan-perubahan ini. Entitas dapat dihubungkan dengan entitas-entitas lain dalam model data seperti produk atau aset keuangan, sehingga memungkinkan untuk menganalisis tren, harga, atau nilai seiring waktu. Dalam pendekatan ini, bisnis dapat dengan mudah melacak perubahan
mengidentifikasi pola dan tren, serta membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan pemahaman yang lebih baik tentang perubahan harga atau nilai dalam jangka waktu yang relevan. Journaling atau logging merujuk pada praktik mencatat perubahan dan peristiwa yang terjadi dalam suatu sistem atau proses secara terperinci dan kronologis. Dalam konteks pemodelan perubahan harga atau nilai, journaling atau logging mengacu pada pencatatan setiap perubahan harga atau nilai yang terjadi seiring waktu. Ini melibatkan pencatatan informasi seperti tanggal perubahan, nilai baru, dan sumber perubahan tersebut. Praktik ini penting karena memungkinkan kita untuk memiliki catatan historis yang lengkap dan dapat diandalkan, yang dapat digunakan untuk analisis, audit, dan pemantauan perubahan harga atau nilai. Journaling atau logging juga dapat membantu untuk mengidentifikasi penyebab perubahan, mengelola risiko, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses bisnis atau sistem yang melibatkan perubahan harga atau nilai. Kebutuhan bisnis untuk journaling atau logging muncul dari keinginan untuk memiliki rekaman yang akurat dan terperinci tentang perubahan harga atau nilai suatu entitas. Dalam konteks ini, model yang dibangun harus mampu mengatasi kebutuhan ini dengan mengintegritaskan entitas log harga yang akan mencatat setiap perubahan harga atau nilai bersama dengan informasi penting seperti tanggal perubahan, sumber perubahan, dan entitas yang terlibat. Model ini juga harus memiliki keterhubungan dengan entitas-entitas lain yang terkait, seperti produk atau aset, sehingga memungkinkan untuk melacak perubahan harga atau nilai dalam konteks yang relevan. Dengan cara ini, bisnis dapat memenuhi persyaratan audit, menganalisis tren harga, dan mengidentifikasi penyebab perubahan dengan lebih baik, yang semuanya berkontribusi pada pengambilan keputusan yang lebih tepat dan efisien dalam lingkungan bisnis yang berubah-ubah. 8.4 Drawing Conventions for Readability. Penerapan konvensi penggambaran Oracle dalam diagram model data merupakan langkah penting untuk meningkatkan keterbacaan dan pemahaman terhadap struktur data yang diwakili. Konvensi ini mencakup penggunaan simbol dan notasi yang konsisten sehingga memudahkan pemangku kepentingan dalam penganalisis dan bekerja dengan model data. Tabel diwakili sebagai persegi panjang dengan nama tabel terletak di bagian atas, sedangkan kolom dalam tabel digambarkan sebagai daftar dengan menyertakan nama kolom dan tipe data. Kunci utama data ditunjukkan dengan garis bawah yang tebal, sementara hubungan antar tabel atau kunci asing digambarkan dengan garis yang menghubungkan tabel dengan tanda panah yang mengindikasikan arah hubungan. Entitas-entitas dengan volume tinggi dalam diagram model data merujuk kepada entitas-entitas yang memiliki jumlah catatan atau data yang besar dalam basis data. Pentingnya entitas-entitas dengan volume tinggi bagi bisnis sangat signifikan karena mereka seringkali merupakan pusat kegiatan operasional yang intensif dalam berorganisasi. Data pada entitas-entitas ini memungkinkan mencakup pelanggan, transaksi, produk, atau sumber daya lain yang digunakan atau dikelola oleh perusahaan. Dengan memahami dan mengidentifikasi entitas-entitas volume tinggi ini, bisnis dapat mengoptimalkan penyimpanan data, mempertimbangkan skalabilitas sistem, dan merencanakan strategi pengolahan data yang efisien. Selain itu, analisis data yang berkaitan dengan entitas volume tinggi ini dapat memberikan wawasan yang berharga untuk pengambilan keputusan bisnis, identifikasi tren, serta meningkatkan pelayanan dan efisiensi operasional. Terima kasih. Itu saja dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.